Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa budiman, saya mau spill sedikit mengulas isi dari video sebelumnya mengenai motif dari penulis, yaitu Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau adalah ulama. Jadi kalau ulama itu punya kewajiban untuk mensyiarkan agama Allah. Rasulullah tidak mewariskan harta, tapi warisan Rasulullah adalah para ulama. Jadi beliau merasa wajib untuk menyampaikan Al-Quran. Nah, ini motif beliau untuk menyebarluaskan, mensyiarkan Al-Quran, kandungan Al-Quran, sehingga ini menjadi karya beliau, Tafsir Ibnu Katsir jilid 1-10, dan ini adalah jilid 1. Tebal ini ya. Dulu belinya aja sudah 1 juta berapa, sekarang mungkin lebih lagi. Nah, insya Allah ini saya mau bahas yang video kedua, pengantarnya dari Imam Ibnu Taimiyah di halaman 3. Saya baca beberapanya. Yang paling pentingnya adalah ketahuilah bahwa ilmu itu dapat bersumber dari orang yang jujur lagi maksum, terjaga dari melakukan keburukan, atau dari sebuah pendapat yang dibangun di atas dalil yang kuat. Jika tidak demikian, maka dia bisa dikategorikan sebagai pendapat yang tertolak atau hadis mauquf yang tidak ada dasarnya. Kebutuhan umat untuk memahami Al-Quran sangatlah besar, karena Al-Quran merupakan tali Allah SWT yang sangat kuat, zikir yang paling baik, dan jalan yang lurus. Hawa nafsu tidak mampu menyelewengkannya, dan tidak pula lisan mampu mengubahnya. Ia diturunkan bukan untuk menimbulkan banyak keraguan. Keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah hilang, dan para ulama tidak pernah puas dengannya. Jadi selalu haus untuk menggali lebih dalam lagi, sehingga ajal menjemputnya. Barang siapa yang mengakuinya dengan perkataan, maka dia termasuk orang yang jujur. Barang siapa yang mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang memutuskan hukum dengannya, maka dia pasti adil. Barang siapa yang mengajak kepadanya, maka dia akan mendapat petunjuk berupa jalan yang lurus. Barang siapa yang meninggalkannya karena rasa angkuh, maka Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya. Dan barang siapa yang mencari petunjuk pada selainnya, maka Allah akan menyesatkannya. Allah berfirman ya, yang artinya, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Robku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah Azza wa Jalla pun berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu melupakannya, maka begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Quran Surat Toha ayat 123 dan sampai 126. Allah juga berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan.
Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seisinya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Allah juga berfirman yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rob mereka, yaitu menuju jalan Rob yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Quran Surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan 2. Allah juga berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Quran Surat Asy-Syura ayat 52 dan 53. Mukadimah ini Ibnu Taimiyah tulis secara ringkas atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan hati yang kosong. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Nabi SAW menjelaskan makna Al-Quran kepada para sahabatnya. Wajib diketahui bahwasanya Nabi SAW menjelaskan makna Al-Quran kepada para sahabatnya sebagaimana beliau menjelaskan lafaz-lafaznya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Ayat ini mencakup pengertian, menjelaskan, menerangkan makna dan lafaznya. Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, telah berkata orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya, bahwasanya apabila mereka belajar 10 ayat dari Nabi SAW, mereka tidak menambahnya sehingga mempelajari kandungan ayat tersebut seperti ilmu dan amal. Mereka berkata, sesungguhnya kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Maka dari itu mereka membutuhkan waktu yang lama dalam menghafal surat Al-Quran. Oke, untuk video kedua sampai di sini. Ini adalah pengantar dari Ibnu Taimiyah, halaman 3, 4, dan 5. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.